Algoritma pemilu, saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor itu dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat perjalanan sudah dipegang mereka semua. Cak Nun merasa bahwa dia mengajarkan sesuatu. Kalau misalnya mau menilai, jangan menilai siapa, tapi menilai apa. Nah, apa itu tidak dilekatkan pada orangnya, tapi dilekatkan pada perbuatannya, perilakunya, tingkah lakunya. Tapi kepada siapa, nah itu agak beda. Misalnya, kalau misalnya orang mengatakan Refli Korun misalnya ya, itu antara apa dan siapa memang agak tipis-tipis ya. Ini menurut saya adalah sesuatu yang tidak bijak. Ini adalah sesuatu yang kurang baik. Ya, kurang baik ya teman-teman. Kenapa saya mengatakan kurang baik? Karena seorang ulama, seorang kiai, seorang yang ditokohkan itu harus bijak di dalam menyikapi suatu hal. Apabila memang seorang Jokowi itu memiliki kemiripan dengan Fir'aun, kita sebagai ulama bukan diam lalu mendikte dari jarak yang jauh. Mereka sebagai orang yang bersyariat dengan kafah, ya bersyariat dengan kafah, dia harus memberikan teguran secara langsung. Terus kalau yang kemarin dari Cak Nun sendiri yang ngatain Pak Jokowi Fir'aun Pak Nun. Sebentar mah. Iya, udah. Selesai ya? Enggak. Dimaafin. Ya semua dimaafin lah ngopo tuh. Samakan Jokowi seperti Fir'aun. Amin Rais susul manuver Cak Nun. Dia pelihara tukang sihir macam buzzer. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais tiba-tiba secara terbuka mengulas kisah terkait dengan sosok Fir'aun. Hal ini disorot tajam masyarakat mengingat sedang senternya kontroversi Emma Ainun Najib alias Cak Nun yang menyamakan Joko Widodo alias Jokowi dengan Fir'aun. Namun cukup berbeda dengan cendekiawan muslim tersebut. Amin Rais membeberkan sejumlah kekejaman Fir'aun. Namun terdapat hal yang unik dari penjelasannya. Dirinya mengait-ngaitkan hal tersebut dengan zaman modern ini, bahkan mengatakan apa yang terjadi dalam kisah Fir'aun sedang terjadi saat ini. Lebih lanjut, Amin menyebutkan bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, Fir'aun dibantu penasehat yang disebut elit. Fir'aun juga mempunyai tukang sihir yang jasanya dipakai untuk menggertak dan meneror rakyatnya sendiri. Tim SAR perluas pencarian anak panti asuhan yang hilang diduga tenggelam di Kali Ciliwung. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses pencarian satu anak berinisial BP 8 tahun yang hilang karena tenggelam di Kali Ciliwung. Peristiwa itu tepatnya terjadi di Jalan Harapan, Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan Minggu. Jarak proses pencarian korban BP diperkirakan mencapai lebih dari 21 km dari yang sebelumnya hanya 5 km dari titik awal korban dikabarkan tenggelam. Aprianto mengatakan proses pencarian BP pada hari ketiga masih melibatkan 150 personil SAR gabungan. Sebelumnya, satu anak berinisial SR 11 tahun atau kakak kandung BP telah ditemukan oleh warga di aliran Kali Ciliwung. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga bernama Nia yang pada Selasa pagi sedang menjemur pakaian. Kapolsek Jagakarsa Kompol Multazam Lisandra sebelumnya menjelaskan insiden tersebut terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.15 WIB. Dua anak itu merupakan kakak dan adik yang selama ini diasuh oleh Panti Khadijah Al-Kubro. Panti itu berlokasi tak jauh dari tempat kejadian. Sebelum dikabarkan hilang, SR dan BP sempat mandi di tepi Kali Ciliwung bersama teman-temannya. Ia mengatakan kedua korban tersebut pergi ke Kali Ciliwung itu tanpa seizin pengasuh panti. Saat sedang mandi di tepi Kali Ciliwung tepat di Jalan Lenteng Agung, SR dan BP diduga hanyut. Keduanya sempat ditolong oleh temannya, RT, tapi justru ikut hanyut. RT terbawa arus sejauh 30 meter dan selamat karena tubuhnya tersangkut rumpun pohon bambu di tepi Kali Ciliwung.
SDA DKI disebut anggarkan program normalisasi Ciliwung 400 miliar rupiah. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta disebut menganggarkan sekitar 400 miliar rupiah untuk normalisasi Kali Ciliwung dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Hal ini dikonfirmasi Ketua Komisi DPR DKI Jakarta Ida Mahmuda usai APBD DKI 2023 disahkan Selasa 29. Ida menyatakan 400 miliar rupiah itu akan dipakai Dinas SDA DKI untuk membebaskan lahan yang akan dinormalisasi. Ia mengakui pos anggaran normalisasi Kali Ciliwung ini sejatinya beranggaran total 700 miliar rupiah. Namun 300 miliar rupiah sisanya tak dipakai untuk normalisasi Kali Ciliwung. Menurut Ida, 300 miliar rupiah itu dipakai untuk membangun sebuah waduk. Untuk diketahui, pembebasan lahan itu akan dilakukan di 4 kelurahan di ibu kota, yakni Cililitan 0,8 hektar, Rawajati 1,5 hektar, Cawang 2,25 hektar, dan Kampung Melayu 1,95 hektar. Sebagai informasi, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memang hendak melanjutkan normalisasi sungai yang mandek di era ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Heru Budi pun menargetkan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 4,8 km selama dia memimpin ibu kota. Ia mengungkapkan bahwa terdapat 2 opsi bagi warga yang bakal terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Opsi pertama, warga pemilik lahan bakal mendapatkan ganti untung. Bila mana tak memiliki lahan, sebagai opsi kedua, warga bakal dipindahkan ke rumah susun. Sebagai informasi, program normalisasi dikerjakan Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemprov DKI bertugas menertibkan bangunan di bantaran sungai. Setelah pembebasan lahan rampung, Kementerian PUPR bertugas mengerjakan normalisasi atau pelebaran sungai. Target normalisasi Sungai Ciliwung mencapai 33 km yang terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga pintu air Manggarai. Proyek ini sudah dikerjakan sepanjang 16 km.